Berlatar sebuah penjara yang kedatangan 3 napi baru, di mana salah satu napi bernama Ricky, adalah seorang pemuda 20 tahun yang harus menjalani hukuman 10 tahun penjara akibat kasus pembunuhan. 何力奇，21歲，被判誤殺同襲擊罪。 Tanpa diminta para sipir, Ricky tiba-tiba berlalu pergi. Alat metadetektor pun berbunyi dan diduga Ricky membawa senjata. Ketika diperiksa, semua orang di ruangan itu pun terkejut saat mendapati ada 4 peluru yang masih bersarang di dalam tubuh Ricky yang tak meminta dokter untuk mengambilnya dengan alasan sebagai kenang-kenangan. Penjara itu pun memiliki 4 blok di antaranya, timur, selatan, utara dan barat, di mana setiap blok tentu memiliki napi yang dianggap sebagai ketua dan dijaga oleh para petugas sipir di masing-masing bloknya. Di dalam penjara, Pak Tua, seorang napi yang menjalani masa percobaan akibat melanggar lalu lintas, diganggu oleh 2 anak buah napi ketua di sana yang bernama Samuel, merampas sebuah mainan kereta yang dibuat Pak Tua untuk diberikan kepada anaknya sebagai hadiah, mengingat dalam beberapa hari dia akan bebas karena masa percobaan hukumannya selesai. Tujuan Samuel mengganggunya karena Samuel tahu jika Pak Tua akan bebas. Namun terlepas dari semua itu, rupanya ada andil Samuel dalam persetujuan di setiap keputusan di sana, terlebih Samuel dekat dengan kepala sipir penjara tersebut. Tanpa sedikit pun rasa iba, mereka terus membuli Pak Tua, bahkan sampai seperti ini. Tak lama saat Samuel dan kedua anak buah Samuel berniat pergi dari sana, tiba-tiba merasa dipermalukan oleh Ricky yang merupakan napi baru di sana, Samuel mengikuti saran anak buahnya untuk meminta bantuan seorang napi bernama Zoro untuk membalaskan dendamnya. Namun karena Zoro yang masih ada di sel isolasi, Samuel meminta para sipir untuk mengeluarkan Zoro secepatnya dan menjanjikan imbalan uang untuk mereka. Tak lama kita pun akan diperkenalkan dengan sosok Zoro yang bertubuh besar layaknya seorang pegulat. Keesokan harinya, Pak Tua dipanggil oleh kepala sipir yang menerima laporan jika Pak Tua secara diam-diam mengirim surat pada keluarganya tanpa seizin pihak penjara. Namun Pak Tua yang tak merasa pun membantahnya, dan karena dianggap berbohong dia harus mendapat perlakuan seperti ini. Malam harinya, seorang petugas sipir yang berniat patroli dikejutkan dengan jasad Pak Tua yang sudah dalam kondisi tewas tergantung. Kabar itu pun menyebar dengan cepat di penjara itu. Terlebih lagi, Pak Tua dikenal sebagai orang baik di mata para napi. Diketahui mereka jika semua ini ulah dari anak buah Samuel yang mengadu pada kepala sipir, yang hal itu pun rupanya didengar oleh Ricky yang berada di selnya. Saat di luar penjara yang terlihat hujan, para sipir yang berniat membawa jenazah Pak Tua pun dihadang oleh Ricky yang secara tiba-tiba sudah berada di luar. Ricky pun menyayangkan kematian Pak Tua dan menanyakan pada mereka mengapa borgolnya tak dilepas. Padahal Pak Tua sudah mati, di mana Ricky lalu memberikan mainan hasil karya Pak Tua yang rencananya akan diberikan untuk anaknya saat bebas nanti. Esok paginya ketika Ricky bersiap mandi, tiba-tiba saja Zoro mendekat dan langsung menyerang Ricky, di mana Ricky yang tahu jika Zoro disuruh oleh Samuel pun bertindak keras. Zoro dan Samuel pun tewas secara mengenaskan, hingga para sipir yang menganggap Ricky tahanan berbahaya pun segera mengamankannya. Namun seorang napi bernama Oscar yang merupakan salah satu pentolan di penjara itu, terus memperhatikan Ricky. Saat dikembalikan ke selnya, Ricky teringat momen bertahun-tahun lalu tepat saat dia akan mengunjungi makam sang ayah. Ada seorang pria yang diketahui adalah paman Ricky. Sang paman rupanya sudah tahu dengan kemampuan yang dimiliki Ricky saat bocah itu masih kecil, dan dia berusaha untuk mengembalikan ingatan Ricky tentangnya,
di mana Ricky pun akhirnya berhasil mengingat pamannya itu saat sang paman meminta Ricky untuk menunjukkan satu gerakan bela diri. Hal itu membuat Ricky tertarik untuk mengasah kemampuannya pada sang paman untuk diajarkan Qigong yang dikuasai sang paman. Namun Ricky pun diminta untuk mampu mengendalikan emosinya, agar bisa menyalurkan tenaga dalam di tubuhnya pada kedua tangannya. Dia pun menjelaskan jika Qigong adalah teknik yang harus mampu mengendalikan emosi, dan mengubahnya menjadi kekuatan yang akan tersalur pada tubuh, untuk menciptakan kekuatan yang melebihi kemampuan lawannya. Kembali ke masa sekarang, para sipir membawa Ricky untuk bertemu dengan asisten sipir, salah satu orang yang berkuasa di penjara itu. Ketika anak buahnya membaca stori hidup Ricky yang dibesarkan di sebuah panti, dan sudah sejak remaja sering terlibat perkelahian jalanan, dan dianggap sangat berbahaya di bocah seusianya. Terkait kematian Zorro dan Samuel yang selama ini menjadi aset penting di penjara itu yang bisa menghasilkan uang dari napi yang takut ancaman kekerasan, dia pun bersedia membantu Ricky untuk keluar dari penjara itu dengan kekuasaannya yang bisa merekayasa semua kejadian. Karena si asisten takut jika rahasia kebusukan penjara itu terbongkar setelah dia curiga jika Ricky adalah agen rahasia yang sengaja dikirim ke penjara itu. Secara tegas Ricky menolak tawaran asisten sipir itu karena Ricky ingin memberantas semua penindasan terhadap orang lemah di sana. Dan ketika sang asisten berniat membunuh pacarnya, Ricky yang tak mau pacarnya itu terlibat pun terpaksa melakukan ini. Di sisi lain, para napi yang kesal dengan ulah anak buah Samuel yang mereka anggap sebagai penyebab kematian Pak Tua, berusaha memberi pelajaran padanya, di mana seorang napi bernama Andrew pun sempat akan menebas lehernya. Namun Oscar yang memegang kuasa di sektor utara pun tak mengizinkannya karena semua napi harus ikuti aturan di sana, dan hanya Oscar lah yang berhak bertindak pada napi yang berulah. Andre yang menganggap jika Oscar tak tegas dengan aturan yang dibuatnya sendiri pun protes pada Oscar. Namun inilah yang terjadi. Andrew pun sekarat dengan luka tebas di lehernya di mana asisten sipir pun memanggil Oscar ke ruangannya untuk memprovokasi Oscar. Rupanya asisten sipir berniat untuk menjadikan Andrew sebagai umpannya, agar Ricky mau keluar, menyerang Oscar sebagai pelakunya, di mana Oscar yang tahu jika Ricky sebenarnya pemuda baik pun menolak rencana si asisten. Namun karena dijanjikan kekuasaan lebih, Oscar akhirnya setuju. Esok harinya Ricky memenuhi undangan Oscar. Oscar mengajak Ricky untuk bertarung meski dia tak ada masalah apapun dengan Ricky. Namun Ricky menolak untuk bertarung sebelum Oscar mau menyerahkan jasad Andrew yang diketahui sudah tewas di tiang pasung di sana. Saat tahu jika banyak napi di sana yang berpihak padanya, Ricky tergerak untuk melawan Oscar. Namun tak lama kemudian, rupanya, cara licik dari Oscar membuat Ricky kesulitan melihat hingga dia mampu dijatuhkan dengan mudah, dan tak lama kemudian. Alhasil kini Ricky bisa melihat dengan jelas, di mana semangat dari napi lain membuat Ricky terbakar amarah. Namun dia terlebih dulu menjahit urat nadinya sendiri yang membuat semua orang di sana melihatnya dengan takjub. Ricky pun akhirnya mampu mengatasi Oscar, sehingga Oscar pun mengakui kekalahannya dari Ricky dengan cara ini. Setelah Oscar tewas, Ricky menurunkan mayat Andrew dari tiang pasung,
disertai dengan para napi yang mendukung Ricky pun menyerang asisten sipir. Namun inilah yang terjadi. Asisten sipir lalu memanggil Logan, napi penguasa sektor barat, serta Tarzan, napi penguasa sektor timur, dan juga Dragon yang berkuasa di sektor selatan, di mana Ricky pun diajak bergabung bersama mereka. Namun Ricky menolaknya dan lebih memilih membawa mayat Andrew. Saat membawa mayat Andrew, Ricky melihat seorang napi dari sektor barat bernama Sa yang juga anak baptis Oscar. Ada rasa bersalah di hati Ricky dengan apa yang telah terjadi. Ricky lalu mendatangi Sa yang terlihat sedang berusaha meniru tiupan suara seruling seperti Ricky, di mana Ricky memberi tips untuk menggerakkan lidah agar bisa menghasilkan suara. Namun dia terlihat bersedih karena tak bisa melakukannya. Dan ternyata merasa iba dengannya, Ricky memberikan seruling miliknya, hingga dia pun merasa senang. Tak lama, Sa menunjukkan beberapa lembar daun opium yang memiliki kandungan narkotika cukup tinggi, di mana rupanya tanaman tersebut berada di sektor barat penjara yang dikuasai Logan, yang hal itu pun rupanya diketahui Logan dari kejauhan. Logan menceritakan hal itu pada teman-temannya yang tentu akan membuat semua rahasia di penjara itu perlahan terbongkar. Sesaat kemudian, Sa datang menghampiri mereka dan diberikan pisau milik Oscar. Mereka coba memprovokasi Sa untuk membalaskan dendam kematian Oscar yang mereka sebut Ricky lah pelakunya. Dari sinilah terungkap jika merekalah yang telah memotong lidah Sa agar Sa tak bercerita pada siapapun terkait semua rahasia yang ada di penjara itu. Namun karena dianggap pengkhianat dengan menceritakan pada Ricky terkait daun opium, inilah akibatnya. Jasad Sa ditemukan para napi dengan kondisi sangat mengenaskan, di mana tak lama Ricky pun datang. Namun saat dia mendapati seruling miliknya di dekat mayat itu, Ricky akhirnya tahu jika itu adalah mayat Sa yang tentu membuat Ricky sangat marah. Di sisi lain asisten sipir pun marah pada Logan terkait Sa yang membongkar rahasia di penjara itu pada Ricky, yang mana rupanya ada bisnis terselubung di penjara itu yang mengedarkan daun opium, sehingga mau tidak mau, mereka harus menyingkirkan Ricky secepatnya. Namun Logan pun terkejut saat tahu jika terjadi kebakaran di daerah kekuasaannya. Saat itulah, Logan memastikan bahwa ladang bisnis mereka selama ini telah hangus terbakar pun sangat marah. Namun ternyata semua dilakukan oleh Ricky untuk membalas kematian Sa dan semua kebiadaban yang telah terjadi di sana selama ini. 2 kali serangan rupanya cukup mampu membuat Ricky tersungkur dan pukulan Logan berhasil menghentikan syaraf Ricky. Yang bersamaan dengan itu hampir seluruh napi di blok mereka pun keluar sel untuk membantu Ricky melawan penindasan di penjara itu. Bahkan mereka berniat membakar penjara tersebut. Asisten kepala sipir yang menyaksikan dari layar pengawas meminta anak buahnya untuk menghentikan aksi para napi dan mengamankan mereka ke selnya masing-masing. Namun tak lama dia mendapat laporan jika kepala sipir akan kembali bertugas besok, dan hal itu membuat dia panik karena atasannya tentu akan marah jika tahu ladang opium mereka semua ludes terbakar. Dia lalu meminta anak buahnya untuk membunyikan alarm pertanda napi, harus masuk dalam 1 menit jika tak ingin ditembak di tempat. Bersamaan dengan itu, Ricky kembali teringat akan pesan pamannya untuk tak menyerah dengan siapapun yang dihadapinya. Namun kini, dia harus menghadapi juga Dragon dan Tarzan yang ikut menyerangnya. Logan meminta mereka untuk menghentikan sementara, mengingat mereka hanya punya 1 menit untuk masuk ke sel jika tak mau ditembak di tempat. Tarzan yang penasaran dengan kemampuan Ricky mengajaknya berduel di sel. Namun tiba-tiba saluran bubur opium di sel pun jebol, di mana Ricky pun merusak kamera CCTV di sel itu agar tak terlihat. Sebelum akhirnya dia membawa Tarzan yang sudah dipenuhi oleh bubur opium. Esok paginya, kepala sipir datang,
di mana asistennya pun mengatakan jika ladang opium mereka hangus terbakar, hingga membuat kepala sipir nyaris terkena serangan jantung, karena dari opium itulah mereka mendapat penghasilan besar. Dia lalu dipertemukan dengan Ricky yang terikat di dalam sel berbalut bubur opium yang mengering di tubuhnya, dan tak lama kemudian. Meski sempat membuat Ricky hampir tewas, namun Ricky berhasil membuat Tarzan mengalami remuk di rahangnya, hingga membuatnya sekarat. Mereka lalu memakai cara lain agar Ricky tewas dengan cara menjepitnya dengan panel besi. Walau Ricky sempat mencoba bertahan, Ricky harus berjuang lebih ekstra saat kepala sipir mengaliri panel dengan arus listrik. Saat berhasil selamat, Ricky masih peduli pada Tarzan dengan memintanya untuk segera keluar dari sel yang akan segera terhimpit oleh panel besi, walau akhirnya Tarzan tewas karena luka yang terlalu parah. Pagi harinya, terlihat Ricky yang berada di dalam sebuah lubang untuk dikubur hidup-hidup di hadapan para napi, di mana itu bentuk intimidasi pihak penjara bagi napi yang dianggap sebagai pemberontak. Seluruh napi diminta untuk menguburkan Ricky, bagi yang menolak akan bernasib seperti ini. Sebelum benar-benar dikubur, kepala sipir menjanjikan kebebasan untuk Ricky jika dia masih hidup dalam waktu 7 hari, di mana Ricky pun hanya dibekali tabung oksigen seadanya. Beberapa hari kemudian, semua napi yang berpihak pada Ricky berharap cemas dengan keselamatan Ricky. Yang bersamaan dengan itu, Logan dan Dragon menyumbat lubang oksigen yang masuk ke dalam tempat Ricky dikubur. Singkat waktu, tepat di hari ke-7, mereka bersiap untuk menggali dengan bantuan alat berat, di mana kepala sipir pun yakin jika Ricky tak akan mampu bertahan hidup setelah 7 hari lamanya terkubur, namun tak lama kemudian. Ketika diangkat, seluruh napi mendekati Ricky, dan saat mereka tahu Ricky masih hidup, mereka bersorak gembira dengan selamatnya orang yang mereka anggap pahlawan keadilan untuk mereka, dan tak lama kemudian. Ricky lalu dibawa ke sebuah ruangan dan mendapat berbagai penyiksaan dari Logan dan Dragon. Saat Ricky berada di dalam sel, rekannya yang bernama Freddy memberinya makan, di mana anak buah Samuel yang melihatnya pun melaporkan hal itu pada asisten kepala sipir, sehingga Freddy harus mendapat penyiksaan yang membuatnya sekarat. Tak lama, saat asisten kepala sipir masuk ke sel Ricky, tiba-tiba bersamaan dengan itu, Ricky mendengar dari temannya jika Freddy sekarat, di mana Ricky pun akhirnya benar-benar dibuat marah saat Freddy menemui ajalnya tepat di hadapan Ricky. Hal itu pun membuat para napi lain marah dengan ulah asisten kepala sipir, hingga nyaris diamuk massa. Namun seketika kerusuhan pun terjadi. Tak mau tinggal diam, Ricky meminta asisten kepala sipir untuk bertemu dengan atasannya, dan sesampainya di sana, Ricky dan seluruh napi yang sudah muak pun berniat menghabisi kepala sipir, namun Logan dan Dragon menghalangi upaya Ricky.
Berhasil mengatasi Logan, Dragon yang melihat kebrutalan Ricky sempat berniat kabur dari sana sebelum akhirnya. Kini, hanya tersisa Ricky dan kepala sipir, di mana inilah kesempatan untuk Ricky menghentikan semua kebiadaban kepala sipir, namun tak lama kemudian. Rupanya kepala sipir bukanlah orang biasa. Ketika tubuhnya pun membesar dan berubah menjadi sangat kuat. Namun beruntung, Ricky berhasil mengatasinya dan memasukkan tubuh kepala sipir ke mesin penggiling daging dan hanya menyisakan kepalanya. Di luar penjara, terlihat para napi berusaha melawan para sipir. Namun ketika Ricky datang membawa potongan kepala milik kepala sipir, seluruh sipir pun tak ada yang berani mendekat. Pada akhirnya, Ricky berhasil menghentikan kebobrokan yang selama ini terjadi di penjara itu. Lebih dari itu, kini seluruh napi di sana bisa kembali menghirup udara bebas yang selama ini mereka nantikan.